Film diawali ketika para pemuda gangster mengejar seekor ayam yang kabur. Dari arah lainnya, ada dua anak muda yang sedang berjalan santai. Tak sengaja, ketika di tengah jalan, salah seorang pemuda itu ingin menangkap ayam yang kabur. Tetapi, ya, dia pun kaget. Dia ternyata sedang berada di tengah-tengah antara gangster dan polisi, yang dari dua kelompok itu sudah sama-sama saling menodongkan senjatanya. Dan ketika momen menegangkan itu, scenes pun berpindah, di mana flashback ketika dia berumur 16 tahun, dia sedang bermain bola di lapangan. Ketika sedang asik bermain bola di lapangan bersama teman-teman, datanglah dua bocah cecunguk. Ya, bocah cecunguk ini tuh yang ibarat kata, dua bocah ini adalah pentolan lah atau jagoan dari bocah-bocah yang ada di situ. Ya, dia adalah. Tapi sekarang bukan tentang dua bocah itu. Ini cerita tentang tiga abang-abangan di kota tersebut. Ya, mereka adalah trio macan. Tadi salah. Maksudnya Tender Trio. Mereka bertiga adalah Segi, Clipper, dan Ghost. Mereka terkenal sebagai berandalan amatir di kota tersebut. Kerjaan mereka ya mencuri, merampok, makan seblak, begal tete, jadi buzzer, jadi fans MU, dan lain-lain lah pokoknya. Sesuatu yang gak jelas gitu. Suatu momen, ada mobil membawa gas lewat. Mereka bertiga pun beraksi untuk merampok gas beserta uang milik si sopir. Para warga pun juga ikut mengambil gas-gas tersebut. Ketika lagi asik merampok, tiba-tiba Isilop lewat dong. Mereka bertiga pun lari, mengecoh Isilop dan berpura-pura bermain bola di lapangan. Dan duit hasil rempokan tadi disebar di lapangan. Sehabis melakukan perampokan, mereka bertiga pun nongkrong bersama dengan Lil Dice yang juga berada di situ. Di tengah perbincangan, Lil Dice memberikan ide kepada mereka untuk merampok sesuatu yang lebih besar lagi. Akhirnya, dalam rencana tersebut, mereka berempat menjalankan aksinya untuk merampok sebuah motel. Lil Dice, karena masih bocil ingusan, dia mendapat bagian untuk jaga di luar dan memberitahu jika ada polisi untuk menembak sebuah jendela di motel tersebut. Dan para geng Tender Trio tersebut yang masuk ke dalam hotel untuk merampok karyawan serta para pengunjung yang ada di sana. Ketika sedang melakukan aksinya, kaca jendela pun pecah. Tanda bahwa ada polisi. Sehingga mereka bertiga pun kabur. Clipper dan Ghost mencuri sebuah mobil untuk mereka pergi. Sedangkan Segi mencari Lil Dice dan ternyata tidak ada. Segi pun mengira bahwa Lil Dice sudah ditangkap polisi. Jadi mereka bertiga pun langsung pergi meninggalkan tempat dengan mobil tersebut. Karena Clipper tidak bisa membawa mobil, dengan panik mereka pun akhirnya menabrak sebuah bar di sudut kota tersebut. Mereka pun akhirnya keluar sambil mengancam para warga untuk tidak memberitahu polisi arah mereka bersembunyi. Aí, ó, ninguém viu nada, irmão. Todo mundo caladinho, circulando. Vambora. É isso aí, meu. Ketika polisi datang ke bar tersebut dan menanyakan para warga kemana perginya tiga berandalan tersebut, tidak ada salah satu dari warga yang berani memberitahu polisi. Namun, ada salah satu warga yang diam-diam memberitahu polisi kemana pergi para berandalan tadi. Ya, dia adalah Shorty atau bisa kita panggil Sang Cepu. Polisi pun berusaha mencari ke hutan dan berucap akan membasmi berandalan tersebut jika menemukannya. Mendengar itu, Clipper yang berada di atas pohon bersama Ghost pun jadi jiper atau takut. Paginya, Clipper pun pergi dari hutan dan dia berjanji akan kembali ke gereja dan bertobat, tidak ingin menjadi penjahat lagi.
Lagi Clipper berjalan sambil berdoa, tiba-tiba ya, polisi pun datang dan sialnya ada orang lain di belakang Clipper yang lari. Dikira dia sedang diburu oleh polisi tersebut, sehingga polisi mengejar dan menembak orang tersebut. Sedangkan Clipper tetap berjalan dengan santai sambil pincang-pincang dan terus berdoa. A sobra do presente descansará. O assalto do motel entrou para a história. Memang, kekuatan doa dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik lagi menyelamatkan Clipper dari apa yang telah ia alami. Ingat, Tuhan itu pasti akan menolong hambanya yang benar-benar ingin bertobat. Terkecuali pendukung MU. Cuak, 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 cuak. Sejak kejadian perampokan di motel itu, para polisi terus mencari para pelaku perampokan tersebut. Namun, para warga tidak ada yang membuka mulut sedikit pun. Ninguém nunca via nada. Ninguém sabia de nada. Beberapa bulan kemudian, ketika si Ghost sudah tidak merampok lagi, dan sekarang dia berjualan ikan keliling bersama adiknya Rocket. Ketika sedang menjajakan jualannya, dia mulai tertarik dan menggoda istrinya si Cepu. Si Cepu yang dari sebuah warkop melihat bininya lagi digoda sama Ghost, terus mematainya. Hingga akhirnya, ketika Ghost dan istri si Cepu lagi asik in the hoy, si Cepu pun langsung memergoki mereka. Ghost lari telanjang, sedangkan si Cepu menghabisi nyawa istrinya dengan pacul. Sadis. Ghost yang berlari bertemu Lil Des, yang dikiranya sudah ditangkap polisi ketika kejadian di motel kala itu. Porra, cara. Você que tinha morrido lá no hotel. Ghost yang kesal langsung merampas uang yang dipegang Lil Des dan Benny dan hendak pergi. Tapi ya, Lil Des pun menembak Ghost beberapa kali hingga tewas. Perkara di tempat lain, si Cepu ditangkap oleh polisi. Sedangkan Segi ingin kabur bersama pacarnya dari kota Tuhan. Naas, nasib sial menimpanya. Mobil yang dia bajak tiba-tiba mogok. Sehingga mau tidak mau dia harus mendorong mobil tersebut. Tak hanya sampai situ, ketika dia lagi mendorong mobil tersebut, si Cepu melihat Segi dan langsung melaporkan ke polisi bahwa Segi termasuk salah satu perampok motel. Polisi pun mengejar dan berhasil menembak Segi. Segi pun berlari, namun dia harus merenggang nyawa atas kejadian itu. Dan itulah akhir dari kisah Tender Trio. Scenes berpindah ketika Rocket ingin membeli narkoba di tempat bandar. Tempat tersebut didatangi oleh sebuah kelompok gangster. Ya, dia Lil Z yang dulunya adalah Lil Dice. Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Nama Lil Z dia dapatkan setelah berkonsultasi dengan dukun setempat. Dia juga diberi semacam jimat oleh si dukun sebagai pelindungnya dan untuk merubah nasibnya. Tetapi jika dia macam-macam, dia akan mati. Setelah mendapat wejangan dari si dukun, sekarang dia berambisi untuk menguasai semua usaha di kawasan tersebut untuk menjual narkoba yang dikuasai oleh beberapa geng di kota tersebut. Operasi pun segera dilaksanakan. Dimulai di suatu pagi, ia mengambil alih usaha Jerry Adriani. Saat malamnya, hampir semua usaha yang ada di kampung menjadi miliknya. Namun, sekarang tersisa satu apartemen yang belum disentuh olehnya. Ya, itu adalah tempat usaha dari Blackie. Dan akhirnya, dia ambil alih juga. Neguinho. Pode ficar com a boca aí que eu não quero nada não. Setelah mendapat hampir seluruh kawasan tempat usaha untuk menjual narkoba, Benny dan Lil Z pun menemui kesuksesannya dan menjadi kaya raya. Di suatu sore hari, ada seorang pemuda yang ingin membeli sebuah narkoboy dengan menjual salah satu barang pribadi milik orang tuanya.
Benny pun tertarik. Melihat gaya berpakaian dari pemuda tersebut, Benny pun menanyakan di mana membeli baju dan sepatu yang pemuda itu pakai, dan segera menyuruh membelikannya untuk Benny. Se eu te der dinheiro, tu não põe as peças pra mim, não? Tu quer o quê? Um short, uma camisa? O que quiser. Sejak saat itu, Benny pun mulai akrab dengan pemuda itu dan diajak untuk bermain dengan tongkrongan anak gaul tersebut. Sepulang dari nongkrong, Benny kembali ke gengnya, dan kebetulan mereka semua lagi berkumpul di apartemen. Benny masuk dan bilang bahwa dia sekarang jadi anak gaul. Namun, Lil Z bercanda dan ngecengin si Benny. Sontak semua yang ada di situ pun tertawa. Sehingga beberapa hari kemudian, Lil Z melabrak Carrot karena dia tidak suka ada sekelompok geng anak kecil yang rusuh, yang sering mencuri atau merampok di toko kue maupun rumah-rumah di kawasan Carrot, karena ditakutkan bakal mengundang polisi ke daerah tersebut dan mengganggu usaha mereka. Di tengah cekcok, akhirnya Benny datang dan melerai keduanya. Karena Carrot sangat menghormati Benny, jadi ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Pedindo que eu gosto de tu. Mas tem que trocar as fraldas do moleque de vez em quando. Setelah kejadian malam itu, paginya Lil Z dan kawan-kawan pergi menemui geng Rans untuk memberinya pelajaran. Geng Rans yang sedang asik berkumpul kedatangan Lil Z ke tempat mereka. Mereka pun langsung lari dan buyar. Namun, dua orang berhasil ditangkap, dan Lil Z yang terkenal psikopat tidak pandang bulu, mau dia anak kecil atau bukan, dia menembak kaki kedua anak itu. Tak hanya sampai di situ, dia menyuruh bocah yang ikut dengannya untuk membunuh salah satu dari geng Rans yang berhasil ditangkap itu. Si bocah ini mau tidak mau harus mengikuti perintah dari Lil Z, karena ia tahu bahwa Lil Z tidak akan main-main dalam hal apapun. Malamnya, Lil Z memukuli si Blacky karena ketahuan telah membunuh pacarnya. Atas perbuatannya membuat polisi banyak mengintai di kota Tuhan. Lil Z kesal dan hendak membunuh Blacky. Namun, Benny berhasil mencegatnya, dan Benny mengusir Blacky untuk pergi dari tempat tersebut. Atas tindakan tersebut, Lil Z pun memberi ceramah no jutsu kepada Benny. Karena hal itu, akhirnya Benny pergi meninggalkan Lil Z untuk menemui pacarnya. Lil Z pun terus mengoceh, dan Benny pun memberi saran kepada dia untuk mencari pacar. Ya, kekuasaan udah punya, uang udah banyak, masa nggak bisa sih dapetin cewek babang tampan satu ini? Lompat jauh langsung di mana pesta hari perpisahan Benny. Benny berhasil mengumpulkan semua orang untuk acara perpisahannya. Mulai dari kelompok soul, kelompok religius, kelompok samba, kelompok groovy, fans MU, fans Barca. Dan Lil Z pun yang sebelumnya ia tidak pernah berdansa seumur hidupnya pun hadir. Ya, mungkin babang tampan ini terkena tamparan atas kata-kata Benny yang bilang dia butuh pacar kali ya. Jadi, ketika melihat ada cewek yang dia sukai, langsung coba diajak dansa olehnya. Tapi Morena, você quer dançar comigo? Hã? Você quer dançar comigo? Ah, não entendi. Você quer dançar comigo? Não, não, obrigada, eu tô acompanhada. ya, dia harus menerima pil pahit karena si cewek itu menolak. Kesalnya pun bertambah ketika melihat si cewek tadi bersama cowok lain. Langsung saja, bersama dengan tuba, dia samperin atau labrak si cewek bersama cowoknya.
Lebih lagi, dia menyuruh cowok itu untuk telanjang. Tengah momen itu, Lil Z melihat Benny memberikan kamera kepada Rocket. Karena tidak suka, dia pun menghampiri, mendorong Rocket dan mengambil kamera tersebut. Benny tidak terima. Terjadilah tarik-menarik antara Benny dan Lil Z. Tetapi tiba-tiba scenes pun berpindah lagi di mana si Blackie pergi ke tempat Carrot dan memberitahu bahwa ia yang telah menembak mati si Benny. Mendengar itu, Carrot pun langsung menembak mati Blackie karena ia tahu Benny lah yang selama ini bisa membuat dia tetap punya bisnis di kota tersebut. Karena si Benny terkenal sebagai penjahat terbaik di kota tersebut. Carrot pun tahu tanpa Benny hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan bisnisnya. Beberapa hari setelah kematian Benny, Lil Z bersama gengnya berencana menyerang Carrot. Namun, kebetulan di tengah jalan dia bertemu cewek yang waktu itu menolaknya. Dia pun berusaha merayunya, tetapi lagi-lagi penolakan selalu dekat dengan dirinya. Ia pun berencana mengikuti cewek tersebut sampai ke persimpangan jalan. Dan melihat cewek itu berpelukan dengan pacarnya. Ya, dia adalah Knockout Nit. Biar singkat kita panggil saja si Junet. Lil Z pun panas dong. Langsunglah diperkaos tuh si cewek sama dia dan gengnya. Junet hanya bisa meratapi dan tidak bisa melawan karena mereka membawa senjata semua. Setelah memperkaos ceweknya, Lil Z menembak si Junet, namun tidak kena. Sesampainya di rumah, Junet pun memberitahu kejadian tersebut kepada keluarganya. Dia sangat menyesali atas kejadian tersebut sampai berucap, kenapa Lil Z tidak membunuh dia sekalian. Bak Gayung bersambut. Lil Z pun yang lagi tengah jalan berpikir kenapa dia tidak membunuh si Junet. Ia pun akhirnya berbalik arah dan pergi ke rumah si Junet. Sampai di rumah Junet, Lil Z berteriak memanggil si Junet agar segera keluar. Tetapi keluarga Junet menahan Junet agar tidak keluar. Dan akhirnya adiknya lah yang keluar sembari membawa sebuah pisau yang disembunyikan di belakang bajunya. Ketika negosiasi gagal dan ingin memanggil abangnya, tiba-tiba adik si Junet gagal membunuh Lizzie dan ia pun harus ditembaki sampai rumahnya juga tak luput dari bombardir Lizzie and the gang. Tak terima akan hal itu, Junet balas dendam. Dia menyambangi Lizzie and the gang sendirian. Ia menembak secara membabi buta yang membuat Lizzie and the gang yang sedang beristirahat kabur pontang-panting. Satu tewas dan beberapa terkena luka tembak oleh si Junet. Di tengah kegelisahannya terhadap Junet, Lizzie menyuruh seorang bocah pergi ke tempat Carrot untuk menyampaikan bahwa jika Carrot membunuh Junet, maka Carrot tidak akan dibunuh oleh Lizzie. Kebetulan Junet sedang berada di situ. Dan mendengar hal itu, akhirnya dia mau bergabung dengan Carrot dengan satu syarat, jangan membunuh orang yang tak bersalah. Setelah bergabung dengan Carrot, Junet pun ikut dalam beberapa aksi perampokan. Uang hasil merampok itu dipakai untuk membeli senjata baru yang bakal digunakan untuk perang melawan geng Lil Z. Kota Tuhan yang tadinya cukup tenang sekarang menjadi arena perang antara dua kubu. Banyak yang tewas atas perang tersebut, dan banyak juga yang malah ingin menjemput kematian dengan sengaja. Mulai dari anak-anak, remaja-remaja. Alasannya cuma hal sepele, seperti dipukul, ditendang, gara-gara keluarga diusir karena mendukung paslon yang berbeda, karena jadi fans MU, dan lain-lain. Tapi ada satu bocah yang bergabung ke kubu Carrot. Alasannya, karena ingin membalas dendam kematian ayahnya. Ya,
Ayahnya yang Metong adalah seorang polisi yang ditembak oleh Junet ketika dalam aksi perampokan waktu itu. Si bocah yang ada dalam kejadian itu pun melihat langsung kejadian itu dan berniat balas dendam ke si Junet. Hari demi hari terlewati dan perang pun terus berlanjut. Ada seorang bocah dari kubu Lilzi tewas tertembak akibat perang. Melihat hal itu, Junet yang masih ada sisi baiknya pun mendoakan bocah itu. Tetapi dia tertembak oleh seseorang yang membuatnya harus terkapar di tanah. Polisi yang kebetulan datang ke tempat perkara pun akhirnya menahan Junet yang sedang tidak berdaya. Junet yang tertangkap pun banyak diberitakan di beberapa media, mulai televisi, koran, dan lain-lain. Lilzi yang melihat muka Junet yang berada di koran merasa kecewa. Kenapa muka dia nggak ada, padahal dia merasa dialah bosnya yang ada di kota Tuhan tersebut. Kemudian datanglah si Roket yang dipanggil oleh anak buah Lilzi untuk memotret mereka. Roket yang bekerja di sebuah perusahaan media pun ingin mencetak fotonya di kantor. Namun, salah satu temannya yang melihat foto itu langsung saja tanpa sepengetahuan Roket memasukkan fotonya ke dalam berita di koran. Lilzi pun senang karena akhirnya fotonya ada di koran. Dia merasa bahwa orang-orang telah mengetahui kalau dia adalah bosnya. Di tempat lain, Carrot dan kawan-kawan berusaha membebaskan Junet, yang saat ini sedang berada di rumah sakit yang dijaga oleh seorang polisi. Tapi karena polisi itu telah digoda oleh seorang perawat dan lagi asik-asik lole, Junet pun berhasil dibawa kabur oleh Carrot dan kawan-kawan. Dan scene pun berpindah seperti di awal film, di mana para gangster mengejar seekor ayam yang kabur. Dari arah lainnya ada Roket dan temannya yang sedang berjalan santai. Tak sengaja ketika di tengah jalan, Roket ingin menangkap ayam yang kabur itu. Tetapi ketika tiba-tiba dari arah depan muncul Lilzi and the gang. Sedangkan di belakang ada polisi. Dua kubu itu masing-masing langsung saling menodongkan senjatanya. Tetapi karena jumlah Lilzi and the gang lebih banyak, polisi pun tarik mundur. Di momen itu, Lilzi kembali meminta Roket untuk memfoto mereka. Ketika mereka sedang bergaya, tiba-tiba ya, Junet dari arah berlawanan datang dan langsung menembaki Lilzi and the gang. Jual beli tembakan pun terjadi. Dua kubu Lilzi dan Carrot saling tembak-menembak hingga memaksa kubu Lilzi harus dipukul mundur. Melihat sebuah mobil gas lewat, Lilzi dan salah seorang anak buahnya membajak mobil tersebut dan lekas ingin kabur. Tetapi Junet yang melihat itu langsung menembak dan mengenai anak buah Lilzi. Begitu juga dengan Lilzi, dia menyerang balik dan berhasil mengenai salah seorang bocah dari kubu Carrot. Mobil yang ditumpangi Lilzi menabrak sebuah rumah. Dan ketika Junet ingin mengejar Lilzi, naas baginya dia harus meregang nyawa duluan setelah ditembak oleh bocah yang ingin membalas dendam kematian ayahnya. Mayat-mayat berserakan di jalanan. Di waktu itu pula polisi pun datang kembali dan menangkap sisa-sisa yang hidup dari perang tersebut. Termasuk ketua geng dari masing-masing kubu, yaitu Lilzi and Carrot. Lilzi dibawa ke suatu tempat oleh polisi, sedangkan Carrot tetap di dalam mobil. Polisi yang membawa Lilzi ternyata membebaskan Lilzi dengan syarat semua uang dan benda berharga milik Lilzi diberikan kepada polisi. Lilzi bangkrut, Junet mati, dan Carrot ditangkap. Lilzi mencoba ingin bangkit kembali dengan mengajak anak-anak geng Rans untuk bergabung dengannya untuk menjalankan bisnisnya kembali. Tetapi Quem disse que a boca é tua, Zé? Tá É mesmo? maluco, Quem mulher? disse, meu irmão? Esse é pelo nosso amigo, filha da puta! Ataque soviético nele! A boca é nossa! ya, dia harus metong secara mengenaskan karena ditembaki oleh anak-anak dari geng Rans. Mamat
Ya, film ini diceritakan berdasarkan dari kisah nyata, berlatar belakang di sebuah kota yang berada di Brazil, sekitar tahun 70-an. Ceritanya diadaptasi oleh Braulio Mantovani dari novel tahun 1997 yang ditulis oleh Paulo Lins. Tapi alurnya berdasarkan pada kisah nyata. Ya, banyak sih pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Seperti apa yang kita perbuat pasti akan mendapat balasannya. Kita tahu sendiri, Lizzy ini sedari bocah udah barbar, membunuh orang-orang, dan akhirnya dia mati juga dibunuh, ya kan? Ya udah, segitu aja lah ya. Tunggu video selanjutnya. Thank you.